program podcast Jabar News TV bersama saya Nur Hakim dan Pak Ketua Pak Mardeko. Pak Deko. Bagaimana beliau sebagai Ketua KPU Kabupaten Cirebon ngebahas bagaimana teknisnya pencalonan calon bupati Kabupaten Cirebon. Pak Ketua ada Bang? Alhamdulillah sehat. Pak, apa nih tanggapan mengenai Pak Perkada, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Kami dari KPU Kota Cirebon tentu dalam hal ini dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada serentak tahun 2024. Saat ini sedang mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, tahapan yang saat ini sedang berjalan yaitu adalah pencocokan dan penelitian atau kami kenal istilahnya coklit untuk pemilih pada Pilkada nanti tahun 2024. Nah, sekarang sedang berjalan dan alhamdulillah sudah mencapai 99,99%. Ya. Sisa 21 pemilih lagi yang belum tercoklit ya. Kemudian hari ini juga sudah selesai 100% hari ini. Nah, kemudian kegiatan coklit ini sebetulnya selesai nanti tanggal 24 Juli 2024. Ya, gitu. Nanti kita laksanakan kegiatan rapat pleno di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan sampai berjenjang nanti di tingkat kota seperti itu. Nah, ini tahapan yang saat ini sedang berjalan. Nah, kemudian berikutnya tahapan yang saat ini Nah, kemudian tahapan yang saat ini juga yang kami persiapkan berkaitan dengan rencana untuk pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, seperti kita bersama bahwa KPU nanti akan membuka pendaftaran untuk calon wali kota dan wakil kota itu tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Pak ya. Nah, dinamika yang terjadi di Kota Cirebon saat ini tentu berkaitan dengan hal tersebut, partai politik yang notabene memiliki kursi di parlemen, nah, meskipun saat ini kami belum menetapkan karena kemarin KPU Kota Cirebon baru selesai melaksanakan kegiatan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang PSU berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Nah, seperti itu. Nah, tapi dari situ sudah tergambar bahwa beberapa partai yang sudah memiliki kursi yang akan nanti ditetapkan oleh KPU, mereka saat ini sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan penjajakan-penjajakan untuk membangun koalisi. Karena seperti kita bersama bahwa dari hasil pemilu 2020 kemarin di Kota Cirebon ini tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung secara sendiri. Nah, karena mereka harus tetap membangun koalisi, bergabung dengan partai lain untuk mengusung calon wali kota maupun wakil wali kota. Nah, saat ini masih dalam proses penjajakan seperti itu. Nah, dalam hal ini kami dari KPU Kota Cirebon tentu sedang mempersiapkan hal tersebut berkaitan dengan masa pendaftaran nanti yang akan kami buka seperti itu. Nah, ini tahapan yang saat ini yang sedang berjalan. Kemudian tahapan yang juga kami persiapkan ini berkaitan dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi artinya bahwa masyarakat Kota Cirebon setidaknya kan harus mengetahui bahwa pada tanggal 27 November nanti kita akan memilih wakil baik gubernur maupun wali kota. Nah, sehingga dalam ini kami sudah merancang atau mempersiapkan hal-hal strategi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga masyarakat nanti supaya cerdas juga dalam memilih, supaya mereka tidak salah nanti dalam menentukan pilihan pada tanggal 27 November itu. Baik. Pak Ketua, berapa sih angkanya Pak? Angka dana buat pilkada. Nah, kalau kita kemarin berkaca pada DPT pemilu kemarin itu sebanyak 252.385. Nah, kemarin kita pada saat melakukan pencocokan dan penelitian
Kulit ya. Coklit. Nah, kita mendapatkan data DP4 itu dari Kementerian Dalam Negeri, itu terjadi peningkatan Berapa Pak? menjadi 256.000. DPT. Nah, berarti ada peningkatan sekitar 4.000 ya. 4.000 DPT. 4.000. Nah, itu sebetulnya data diperoleh dari hasil semester pertama ya. Iya. Semester kedua tahun 2023. Iya. Jadi kemungkinan nanti data pemilih ini akan bertambah. Karena banyak juga warga yang pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Iya. Mei dan Juni, ya bahkan Juli ini mereka berusia 17 tahun kan. Setahun ya. Nah, mau tidak mau kan mungkin nanti mereka ada yang akan kita data masuk dalam daftar pemilih. Jadi kemungkinan akan bertambah. Termasuk juga yang masuk ke kota Cirebon. Cirebon ya. Nah, itu juga akan kita data, kita lakukan pencocokan penelitian lah. Supaya Berapa Pak? Ini Pak, berapa anggarannya buat pilkada? Nah, anggaran untuk pilkada, alhamdulillah untuk di kota Cirebon ini sudah 100% ya. Direlasikan oleh pemerintah kota Cirebon sekitar 25 miliar. Baik Pak ya. Ya. Asalnya berapa? Dulu 2002. Dan dari 2019 sekitar 23 kalau tidak salah. 3 seperti ya? itu ya. Ada kenaikan lah seperti itu. 2 M Pak ya. Iya. Pak Ketua, apa kan nih yang hal-hal yang belum terlaksana Pak selama tahapan ini? Nah, hal-hal yang belum terlaksana. Nah, kalau kami memang ngikutin tahapan ya. Tahapan ya. Tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pilkada ini ya, itu sudah ditetapkan sesuai dengan PKPU-nya. Jadi memang kalau KPU Kota Cirebon maupun KPU yang lain mungkin tidak akan lari atau keluar dari tahapan yang sudah ditetapkan kan seperti itu ya. Nah, di sini tahap-tahapan yang yang sedang berjalan seperti saya katakan tadi bahwa kita melaksanakan kegiatan coklit, kemudian juga sosialisasi kan tetap kita lakukan ya. Nah, ini coklit ini kan baru berakhir nanti tanggal 24 Juli ya. Ya, per Juli ya. Nah, di tahap-tahap itu kita tidak boleh keluar dari itu. Iya. Seperti itu yang sedang kita laksanakan saat ini. Terkait Pak, calon-calon apa ya? Yang perkiraan apa yang belum bisa yang kurang nih Pak? Calon-calon yang Nah, calon-calon yang saat ini yang mereka ya, kalau sekarang tahapannya karena kegiatan calonnya belum ditetapkan, mereka kan memang belum boleh untuk melakukan kampanye. belum ya. Tapi dalam hal ini mereka boleh melakukan kegiatan yang dikatakan untuk mengenalkan diri lah ke masyarakat. Iya. Sepanjang katakanlah mereka mengenalkan diri itu tidak bersifat ajakan. Oh, iya. Nah, contoh misalnya mereka memasang Foto baligo di sudut-sudut kota. ya. Nah, sifatnya itu hanya untuk mengenalkan diri saja, tapi tidak boleh sifatnya mengajakan. Kayak bisa mencoblos ya, boleh nah, boleh. itu tidak diperbolehkan karena belum Kampanye. masa kampanye. Nah, kemudian juga ini kan kita ada aturan Perda yang mengatur masalah ketertiban umum kan seperti Iya, itu. itu, Pak. Nah, kita juga menghimbau kepada partai politik ya yang akan mengusung itu supaya mereka dalam memasang itu juga harus memperhatikan keindahan kota lah. Iya. Artinya jangan sampai memasang di tempat-tempat yang dilarang sesuai Perda. Contoh misalnya melarang di masang di tiang listrik atau misalnya di pohon kan seperti itu. Nah, itu tentu akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP yang punya kewenangan dalam hal ini. Nah, itu kita juga menghimbau lah untuk menjaga, memelihara, menjaga estetika kota Cirebon kan. Meskipun kita saat ini masuki tahun politik, tahun pemilihan kepala daerah. Iya. Tapi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan kan seperti itu. Baik. Pak, terakhir mengenai tahapan sudah dibahas. Bagaimana hal teknis nih? Mengenai hari-hari pemilihan, apa yang sudah siapkan fiksnya, Pak? Nah, yang harus kami antisipasi ya berkaitan dengan teknis ya. Iya, teknis. Nah, tentu puncak dari kegiatan pilkada nanti itu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Karena itulah nanti yang ditunggu-tunggu oleh partai politik Cirebon, ya. maupun oleh nanti peserta dalam bakal calon ya. Iya. Nah, oleh karena itu kami dalam hal ini akan melakukan kegiatan, terutama melakukan bimbingan teknis ya, yang maksimal kepada calon KPPS supaya nanti kita memiliki supaya tidak ada kesalahan lah. Ya. Kesalahan hal teknis misalnya dalam pemungutannya ya, karena kan rawan. Betul. Contoh misalnya rawan seperti gini, ini kan kita kan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur. Nah, contoh misalnya di kota Cirebon ini banyak warga-warga di luar
Ya. Kota Cirebon. Ada yang dari Kuningan, banyak juga yang Nyoblos berasal di sini, Pak, ya? Ya, nyoblos di sini. Itu kan ada ketentuannya. Iya. Nah, contoh misalnya orang Kuningan, nah, dia memilih di Kota Cirebon, kan tidak boleh diberikan 2 surat suara. Itu. Boleh. Nah, karena yang bersangkutan warga Kuningan, tapi hanya boleh diberikan surat-suara untuk milih gubernur saja. Nah, ini kan kita harus berikan edukasi lah, Iya. bimbing teknis secara matang kepada petugas KPS supaya tidak terjadi kesalahan. Karena salah dalam memberikan suara bisa terjadi pemungutan suara ulang seperti PSU. itu. Nah, kemudian juga hal teknis berikutnya yang perlu dipahamkan, bagaimana cara menuangkan hasil pemungutan suara ke dalam formulir C hasilnya itu. Iya, jelas. Nah, ini kan jangan sampai supaya terjadi kesalahan-kesalahan Terus seperti ya. itu. Nah, ini kan berdampak juga gitu. Nah, ini kita harus antisipasi ya supaya nanti dalam pelaksanaan ini betul-betul petugas kami KPS itu betul-betul menguasai lah. Secara keteknisannya menguasai. Nah, ini kan akan kami lakukan BIMTEK secara maksimal. Dan juga kedua, kami akan melakukan seleksi yang ketat untuk petugasnya. Nah, kalau kemarin kan kita ada 1026 di sini TPS. Nah, kalau sekarang kan hanya separuhnya. Nah, berarti kita betul-betul nanti akan menyaring orang-orang yang katakanlah memiliki kualifikasi yang memadai supaya nanti dalam menjalankan tugas ini tidak terjadi kesalahan tadi. Baik. Cukup ada ini tambahin? Nah, kemudian berikutnya peningkatan partisipasi. Ya. Nah, karena tentu supaya hasil baik gubernur maupun wali kota nanti itu legitimate lah. Ya. Berarti kan perlu dukungan yang maksimal dari partisipasi dari masyarakat. Nah, oleh karena itu kami juga akan melakukan kegiatan sosial yang maksimal. Bagaimana masyarakat nanti akan aktif datang ke TPS ya untuk menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput seperti itu kan. Betul. Nah, ini tentu harus ada kesadaran ya yang maksimal dan ini kan perlu ada pemahaman ya kepada masyarakat dan juga pemilih yang cerdas. Arti pemilih cerdas itu adalah mereka betul-betul memilih itu sesuai dengan hati nurani, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, apalagi misalnya ada iming-iming money politik yang tentu merusak citra demokrasi di kita. Nah, ini kan perlu kami terus perjuangkan seperti itu. Oke. Cukup, Pak. Oke, demikian podcast bersama Ketua KPU Kota Cirebon, Pak Madeko. Untuk saran dan silakan komentar di ini di Assalamualaikum. Subscribe. Ya. Sip. Udah, Pak.